Bab 2081. Orang suci iblis kelas menengah. Melihat 10.000 laba-laba darah di depannya, mata Lily Qingshan berkilat dingin. Ia mengancam, kau pikir aku tidak bisa membunuh kalian semua? Karena kalian semua ingin mati bersama, aku akan mengabulkannya. Alam neraka, teriak Li Qingshan, melepaskan alam nerakanya. Tiba-tiba, dalam radius 10.000 meter dari King Feng Li, api besar terbentuk, menjebak semua laba-laba darah. Meskipun laba-laba darah itu sangat kuat, mereka tak berarti apa-apa di hadapan api suci milik Lily. Dengan suara berderak berkali-kali, tubuh mereka meledak menjadi gumpalan asap hitam, lenyap tak berbekas. Laba-laba darah benar-benar musnah kali ini, tanpa kemungkinan untuk bangkit kembali. Guntur dan api sudah menjadi ancaman terbesar bagi kehidupan makhluk-makhluk ajaib ini. Dengan api milik Li yang setara dengan api suci, tidak mengherankan jika makhluk-makhluk itu tak berdaya melawan kekuatannya. Kolam darah itu awalnya berisi sejumlah besar darah, tetapi api Li King Feng menyusutkannya hingga sepertiga dari volume aslinya. Saat King Feng Li terus menerjang maju, sinar pilar darah melesat keluar dari kolam darah di bawahnya. Pilar-pilar darah ini membentuk formasi susunan, menghalangi jalan King Feng Li. Li King Feng mencibir. Mayat iblis tanpa kepala, kau terlalu sombong. Kau pikir kau bisa menghentikanku dengan sedikit formasi susunan? Lelucon apa ini? King Feng Li mengaktifkan kewaskitaannya, memancarkan sinar cahaya keemasan, menembus atmosfer, dan segera menemukan titik lemah dalam formasi susunan itu. Sambil memfokuskan pikirannya, dia mengeluarkan Yin Yang Sky Halberd. King Feng Li mengayunkan tombak langit Yin Yang, membentuk lengkungan di udara, membentuk energi dahsyat yang besarnya lebih dari 10 juta pon, dan menghantamkannya ke pilar darah ketiga, keenam, dan kesembilan dari formasi susunan itu. Dalam sekejap, Li King Feng menembus semua titik lemah formasi susunan, menciptakan ledakan yang memekakkan telinga. Pilar-pilar darah berubah menjadi langit yang dipenuhi hujan darah, kembali mengalir ke genangan darah di bawahnya. Tiba-tiba, suara arogan dan jahat terdengar dari genangan darah, kau seorang Sein dan sangat ahli dalam formasi susunan Sein. Aku suka darah yang mengalir di tubuhmu. Jika aku melahapnya, aku pasti bisa maju ke alam yang lebih tinggi. Li King Feng tertawa arogan dan berkata, pengecut, keluar dan hadapi aku kalau kau punya nyali. Kau bilang ingin melahap darahku. Aku berdiri di sini. Manusia, kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Meskipun kau telah mencapai terobosan ke alam suci, kau hanyalah seorang suci tingkat rendah. Aku jauh lebih kuat darimu. Aku adalah seorang suci iblis tingkat menengah. Suara arogan itu terus terdengar dari genangan darah di bawah. Mendengar suaranya, Li King Feng menghela napas lega. Ketakutan terbesarnya adalah jika mayat iblis tanpa kepala itu adalah Sein iblis tingkat atas, atau lebih buruk lagi, Sein tingkat puncak. Jika itu masalahnya, Li King Feng tidak akan punya peluang untuk mengalahkannya. Untungnya bagi Lily, lawannya hanyalah seorang Sein iblis tingkat menengah, hanya sedikit lebih tinggi dari statusnya. Tentu saja, Lily tidak takut. Lagi pula, sebelumnya ia telah membunuh avatar seorang Sein tingkat menengah. Kini, berhadapan dengan Sein iblis setingkat itu, Li King Feng tak sabar untuk melawan monster itu. Ia ingin membunuhnya dan menguji kekuatan serangannya yang sebenarnya. Lily meludah ke dalam kolam darah dan mengejek, dasar pengecut. Bukankah kau Sein iblis kelas menengah? Kenapa kau bersembunyi di kolam darah? Keluar dan hadapi aku. Aku akan menghajarmu sekeras-kerasnya sampai orang tuamu tidak mengenalimu. Li King Feng memang sedang bermegah, sombong sekali. Kata-katanya membuat mayat iblis tanpa kepala murka, membuatnya semakin marah. Mayat iblis tanpa kepala adalah Sein iblis kelas menengah. Ia terbiasa menjadi yang dominan, mengancam orang lain tanpa ampun. Tapi sekarang, bukan hanya manusia yang berkultivasi sendiri itu tidak menghormati monster itu, tetapi ia juga menghinanya tanpa henti. Manusia, aku telah membuat keputusan. Aku tidak hanya akan menghisap darahmu sampai kering, tetapi juga akan menjebak jiwamu ke dalam kolam darah, dan kau akan menderita selamanya. Kau akan membayar mahal karena telah menghinaku. Suara menakutkan dari mayat iblis tanpa kepala terdengar dari bawah. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari bawah tanah, mengguncang langit dan bumi, menggetarkan seluruh dunia bawah tanah, dan mengakibatkan kehancuran bumi di atas tanah. Retakan raksasa muncul di mana-mana, memanjang ratusan ribu kilometer ke segala arah, menggemparkan kekuatan semua kerajaan dan sekte, membuat mereka tak percaya. Istana kerajaan di negara Lingyun juga memiliki retakan di lantainya, kekuatan dahsyatnya hampir menghancurkan keseluruhannya. Di saat panik, Suelin melepaskan mata Phoenix, Ruyan Liu, kekuatan darah peri, dan Meng Yaosu, teknik pedang peri untuk menyelamatkan istana kerajaan dari kehancurannya. Melihat melalui dimensi,
Suelin merasakan kekuatan penghancur yang berasal dari tanah terlarang Dao Iblis tanpa kepala, membuatnya benar-benar terkejut. Meskipun mereka tidak sependapat, Ruyan Liu tahu bahwa Suelin saat ini lebih kuat daripada dirinya. Lagi pula, Suelin telah mengaktifkan garis keturunannya sebelum Ruyan Liu dan terus berlatih sejak saat itu. Ruyan Liu telah kehilangan banyak waktu berlatih selama masa penahanannya di Gunung Raja Api. Ruyan Liu menatap Suelin dan bertanya, "Apa yang kau lihat? Apakah sayangku dalam bahaya?" Suelin mengerutkan kening, matanya berkilat tidak puas. Ia memelototi Ruyan Liu dan berkata, "King Feng Li suamiku. Jangan panggil dia begitu." Ruyan Liu tersenyum dan berkata, "Suelin, kamu salah. Aku sudah tidur dengan Li King Feng, dan kami bahkan punya anak perempuan sekarang. Kenapa aku tidak boleh memanggilnya sayangku? Aku mengkhawatirkannya. Apa salahnya?" Terjebak di antara keduanya, Meng Yaosu menatap kedua wanita itu, sama sekali tidak bisa berkata apa-apa. Meng Yaosu benar-benar ingin mengatakan sesuatu. "Bisakah kalian berdua berhenti berteriak? Aku ini apa, udara? Aku juga sudah tidur dengan Li King Feng, oke." Meng Yaosu berjalan ke arah Suelin dan berkata, "Saudari Sue, kau memiliki mata Phoenix dan bisa melihat menembus segalanya. Apa yang kau lihat?" Suelin bersikap ramah terhadap Meng Yaosu, setidaknya dibandingkan dengan hubungannya dengan Ruyan Liu. Suelin berkata, "Gempa bumi dari bawah berasal dari tanah terlarang Dao Iblis tanpa kepala. Di sanalah suamiku pergi. Kalau tidak salah, dia mungkin sedang bertarung dengan orang suci iblis di sana." Meng Yaosu melepaskan mantra perinya, merasakan pertempuran di bawah tanah. Ia berkata, "Santo iblis itu sungguh kuat. Dia bahkan berhasil menghancurkan benua dari pertempuran di bawah tanah. Kurasa dia setidaknya seorang santo iblis tingkat menengah. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kekuatan sebesar itu." Ruyan Liu mengerutkan kening, wajahnya yang halus dipenuhi kekhawatiran. Ia berkata, "Santo iblis kelas menengah. Jika memang sekuat itu, bukankah sayangku dalam bahaya besar?" Bab 2082. Teknik gravitasi 10.000 X. Alis Suelin yang halus berkerut saat ia menatap Ruyan Liu sekali lagi. Ia sangat kesal karena Ruyan Liu menyebut Li sebagai suaminya. Si apel kecil mengedipkan bulu matanya dan menepukkan tangan kecilnya. "Bibi, kamu tidak secantik ibuku." Kata-kata si apel kecil menyambar Suelin bagai kilat. Sebenarnya, ia lebih suka kilat daripada kata-kata polos seorang gadis kecil. Si apel kecil baru saja memanggilnya, "Bibi." Apa dia setua itu? Pukul. Ruyan Liu tak kuasa menahan tawa mendengar kata-kata putrinya. Tawanya seindah 100 bunga yang mekar. Sayangnya, Li King Feng tak ada di sana untuk menyaksikan pemandangan itu, ia pasti terpesona. Merasa diserang, Suelin ingin menjauh dari Ruyan Liu dan Little Apple. Keduanya jelas bersekongkol untuk membuatnya kesal. Dia berbalik dan berjalan pergi, menuju ke arah lain. Ruyan Liu tersenyum sambil mengulurkan jari-jarinya untuk mencubit pipi si apel kecil. "Kerja bagus, sayang. Lain kali kamu bertemu dengannya, panggil dia tante. Kalau kamu tidak mau memanggilnya tante, kamu bisa memanggilnya nenek juga." Meng Yaosu terkejut dan tak bisa berkata-kata atas bimbingan Ruyan Liu. Suelin masih semuda dan secantik dulu, bagaimana mungkin ia dipanggil nenek? Ruyan Liu jelas-jelas sedang mengajari si apel kecil untuk membuatnya kesal. Ruyan Liu menoleh dan melirik Meng Yaosu, lalu berkata, "Aku tahu kau punya hubungan dengan Li King Feng. Aku mendukungnya." Meng Yaosu terkejut dengan kata-katanya. Meskipun Suelin belum menunjukkan persetujuannya, pengakuan Ruyan Liu merupakan awal yang baik. Ruyan Liu berkata sambil tersenyum, "Kamu mungkin sudah tahu kalau Suelin itu tipe yang suka memerintah. Dulu dia sangat individualis, tidak mau berbagi masalah dengan siapapun. Tapi aku berhasil menghubunginya sebelum dia bisa berbuat apa-apa." Meng Yaosu mengangguk setuju. Ia tahu bahwa ia pernah berada di posisi yang sama dengan Ruyan Liu di masa lalu. Satu-satunya perbedaan adalah Ruyan Liu telah memberi seorang anak kepada Lily. Ruyan Liu melirik Suelin di kejauhan, mendesah ringan. Sejujurnya, Ruyan Liu mengagumi Suelin. Namun, ketika menyangkut Li King Feng, dia tidak pernah menyerah. Semua wanita egois dalam hal cinta, meskipun mereka berdua adalah makhluk abadi di kehidupan sebelumnya. Ruyan Liu menatap Meng Yaosu dan bertanya, "Apakah kau merasakan adanya bahaya melalui kekuatan peri milikmu?" Meng Yaosu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Kakak Li sangat kuat. Kamu harus percaya pada kemampuannya." Ruyan Liu mengangguk dan berkata, "Tentu saja aku percaya pada kemampuannya. Lagi pula, dia memang membunuh Raja Api Merah Tua. Mayat iblis tanpa kepala bukanlah tandingannya." Pada saat itu, King Feng Li sedang sibuk melawan mayat iblis tanpa kepala dan tidak menyadari percakapan para wanita itu.
Kalau saja dia bisa mendengar, dia pasti sudah berteriak, kalian ini, tidak bisakah diam? Suami kalian di sini, berjuang untuk hidupnya. Bagaimana kalian bisa punya waktu untuk bertengkar hanya karena hal sepele seperti itu? Li Qingfeng mengayunkan tombak langit yin-yang-nya, menandai langit dan mengubahnya menjadi cahaya yin-yang. Mengarahkannya ke bawah, ia mengaduk dan mengangkat semua darah di kolam darah, seketika memperlihatkan peti mati darah di bawahnya. Melihat peti mati darah, Li Qingfeng mengerutkan kening karena terkejut. Ia mengira akan melihat iblis sungguhan, tetapi ia terkejut melihat peti mati darah tempat iblis itu bersembunyi. Sambil tertawa arogan, Li Qingfeng berkata, mayat iblis tanpa kepala, sudah kubilang kau pengecut. Kenapa kau bersembunyi di peti mati darah? Apa kau terjebak di dalamnya atau apa? Manusia, siapa bilang aku tak bisa meninggalkan peti mati darah? Aku di sini karena kekuatan yang diberikannya padaku. Karena kau ingin mati lebih awal, aku akan membantumu. Suara menakutkan dari mayat iblis tanpa kepala terdengar dari peti mati darah. Suaranya penuh energi jahat, disertai kesombongan dan intimidasi, tidak ada yang kurang dari mengerikan. Tentu saja, di hadapan Lily, taktik intimidasi ini sama sekali tidak berguna. Mengancamnya seperti mengancam Tuhan sendiri. Hukum dewa pembunuh yang dibawanya mengandung kekuatan penghancur seluruh planet. Suara mayat iblis tanpa kepala terdengar dari peti mati darah. Teknik gravitasi 10.000 X. Tiba-tiba, terdengar ledakan dahsyat dan bersamaan dengan itu, tarikan gravitasi yang kuat muncul di bawah kolam darah. Tarikan gravitasinya 10.000 kali lebih besar daripada tarikan gravitasi normal di bumi. Ia mengandung energi yang sangat besar, seolah-olah menyedot seluruh langit hingga ke tanah. Tubuh King Fengli terbang tinggi di langit, melesat untuk menyelamatkan Wu Tianmo, tetapi bahkan King Fengli tidak cukup kuat untuk bertahan melawan gaya gravitasi yang kuat. Dengan suara keras, tubuhnya terhisap dari udara dan masuk ke tanah di bawah kolam darah, kakinya tertanam di tanah, tak bisa digerakkan. Li terkejut oleh kekuatan yang tiba-tiba itu. Ia pernah berlatih teknik gravitasi sebelumnya, tetapi kekuatannya hanya mencapai 5.000 kali lipat. Namun, mayat iblis tanpa kepala bisa mencapai 10.000 kali lipat. Kekuatannya sungguh luar biasa, layaknya seorang Saint iblis tingkat menengah. King Fengli menyalurkan tubuh api penyucian fana, melepaskan sejumlah besar energi dan ingin mengangkat kaki kanannya, tetapi mendapati kaki itu tersangkut di tanah. Kedua kakinya mencengkeram tanah dengan kuat, sementara tubuhnya terus tenggelam. Lily tersenyum. Meskipun terjebak, ia tidak merasa takut dan tetap tenang. Melihat senyum Li Qingfeng, mayat iblis tanpa kepala itu berkata, orang bodoh, kenapa kau tersenyum? Kau hampir mati. Apa kau tidak tahu aku telah menjebakmu di tanah? Aku bisa menghisap darahmu kapan saja aku mau. Li Qingfeng berkata dengan acuh tak acuh, naif sekali dirimu. Kau pikir kau bisa membunuhku hanya karena kau membuatku terjepit di tanah. Sungguh, aku ingin tahu bagaimana kau bisa mempelajari teknik gravitasi 10.000 X. Mayat iblis tanpa kepala ragu sejenak dan berkata, sayangnya, kau tidak akan pernah tahu. Mati saja. Ses. Tiba-tiba, lebih dari selusin tanaman merambat darah keluar dari kolam darah. Di atas masing-masingnya terdapat pembuluh darah halus, setajam mungkin, yang diarahkan ke tubuh King Fengli. Ceh-ceh. Disertai lebih dari selusin suara retakan yang tajam, semua tanaman merambat darah merah itu hancur berkeping-keping saat mencapai tubuh King Fengli, dan jatuh ke tanah. Mayat iblis tanpa kepala terkejut melihat pemandangan itu, matanya penuh ketidakpercayaan. Meskipun ia terbaring di dalam peti mati berlumuran darah, ia bisa melihat semua yang terjadi di luar. Nak, teknik apa yang kau latih? Bagaimana mungkin kulitmu begitu keras sampai-sampai sulur-sulur darahku tak bisa menembusnya? Tanya mayat iblis tanpa kepala, tercengang. Bab 2083. Monster Abadi. Melihat mayat iblis tanpa kepala, Li Qingshan berkata dengan lemah, seni bela diri yang kulatih membuat kulitku tak tertembus dan sekuat besi. Meskipun sulur darahmu kuat, mereka tidak mengancamku. Mayat iblis tanpa kepala menatap King Fengli, matanya berputar saat memancarkan energi yang kuat. Merasakan kekuatan kulit Li Qingfeng, mayat iblis tanpa kepala berpikir sejenak dan berkata, aku mengerti sekarang, kau telah berlatih teknik kekuatan tingkat abadi. Kalau tidak, kulitmu tidak akan sekuat ini. King Fengli mengerutkan alisnya, terkejut dengan pengetahuan dan kemampuan mayat iblis tanpa kepala dalam menebak tekniknya. Merasakan keheningan di mata Li, mayat iblis tanpa kepala itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, seberapa beruntungnya aku. Aku sudah lama ingin mempelajari teknik kekuatan tingkat abadi, tetapi tidak pernah punya kesempatan. Karena kau sudah membawanya kepadaku, aku tidak hanya akan membunuhmu, tetapi juga akan mengambil teknik tingkat abadimu. Bang! Tiba-tiba,
Tutup peti mati merah itu terbuka, memperlihatkan mayat iblis tanpa kepala yang sedang duduk. Mayat iblis tanpa kepala adalah mayat raksasa, energi iblisnya melesat menembus langit. Tingginya lebih dari 2 meter dan tanpa kepala, bagian bawahnya seluruhnya terbuat dari darah. Tubuhnya ditutupi rambut merah, itulah yang membentuk lusinan tanaman merambat darah yang digunakannya untuk menyerang King Feng Li. Merasakan energinya yang luar biasa, Li Qingshan mundur selangkah. Energi iblis darahnya terlalu kuat, bahkan menyengat tubuh Li Qingshan. Li Lifeng tahu bahwa mayat iblis tanpa kepala juga telah berlatih teknik kekuatan. Namun, teknik itu berada di level Santo Dao Iblis, satu tingkat lebih rendah dari teknik kekuatan level abadi Li Feng. Melihat Li Qingfeng mundur, mayat iblis tanpa kepala kembali terkejut. Aku tak percaya kau mampu menahan kekuatan teknik gravitasi 10.000 kali lipat. Kau monster. Aku harus membunuhmu sekarang. Kalau tidak, kau akan menjadi ancaman di kemudian hari. Mayat iblis tanpa kepala memfokuskan puluhan ribu rambutnya menjadi tanaman merambat darah, semuanya menyerang King Feng Li. Kali ini, tanaman merambat darah jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Mereka lebih tangguh dan mengandung lebih banyak energi. King Feng Li mengangkat alisnya, menyadari bahwa kekuatan kulitnya tidak cukup kuat untuk menahan puluhan ribu tanaman merambat darah. Ia mulai menyalurkan api keemasannya, memfokuskannya di antara jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya, menciptakan suhu mengerikan sebesar 15.000 derajat. Ia mengarahkan jari-jarinya ke depan, melemparkan api ke tanaman merambat darah, menyalakannya menjadi lautan api. Meskipun tanaman merambat darah itu kuat, mereka tak mampu menandingi api emas. Dalam hitungan detik, semua tanaman merambat darah itu terbakar habis. Melihat pemandangan ini, mayat iblis tanpa kepala tampak tercengang. Bagaimana kau bisa mendapatkan api sein emas? King Feng Li mengabaikan pertanyaan itu dan terus membakar tanaman merambatnya menggunakan api emas. Mayat iblis tanpa kepala meraung dan segera menghunus sebilah pedang besar. Pedang itu selebar 5 jari dan sepanjang 2 meter, mendidih dengan darah. Mayat iblis tanpa kepala mengayunkan pedangnya ke udara, dengan cepat menebas semua bulunya yang berwarna darah. Mayat iblis tanpa kepala tidak bisa membiarkan api emas mencapai tubuhnya. Kalau tidak, ia akan menderita luka parah. Kaca, kaca. Disertai suara-suara retakan yang tiada henti, puluhan ribu tanaman merambat darah itu semuanya patah akibat belas kasihan bila iblis berwarna darah. Mayat iblis tanpa kepala tampak nyaris menggelikan, dengan tanaman merambatnya hilang semua dan kulitnya merah dan telanjang, ia tampak menyedihkan. Nak, aku belum cukup menghargaimu. Aku tak percaya kau memiliki warisan Santo Emas. Pria itu dulu sangat kuat. Bahkan, dialah yang memenggal kepalaku. Sekarang aku menghadapi penerusnya, aku akan membalas dendam pada kalian berdua. Li Qingfeng mencibir dan berkata, pantas saja api emasku begitu ingin membunuhmu. Kalian punya sejarah yang sudah ada sejak zaman kuno. Bagus, sangat bagus. Karena Santo Emas belum pernah membunuhmu sebelumnya, aku akan menyelesaikan tugasnya untuknya. Lili menutup matanya. Di satu sisi, ia menciptakan selubung api di sekelilingnya sebagai perlindungan dari mayat iblis tanpa kepala. Di sisi lain, ia mulai mengamati teknik gravitasi di bawahnya dengan saksama. Lili tahu bahwa ia harus mempelajari teknik gravitasi 10.000 kali lipat yang dimiliki oleh mayat iblis tanpa kepala. Teknik itu sungguh luar biasa. Jika ia bisa mempelajarinya, itu akan sangat berguna. Tubuh King Feng Li mulai menyatu dengan planet di bawahnya, menciptakan sinergi di antara keduanya. Dia kini menjadi penguasa planet benua api merah tua, menguasai langit dan bumi, tetapi tak pernah mampu mengendalikan gaya gravitasi di bawah tanah. Akhirnya, dia mendapat kesempatan itu. Dengan kemampuannya memanipulasi esensi vital planet untuk terhubung dengan kedalaman bawah tanah, ia perlahan mulai memahami metode latihan teknik gravitasi. Meskipun sedikit berbeda dari yang telah ia praktikkan, intinya tetap sama. Tak lama kemudian, ia meningkatkan teknik gravitasinya secara eksponensial, mencapai 5.000x, 6.000x, 7.000x, 8.000x, 9.000x, dan akhirnya, 10.000x. King Feng Li sekarang memiliki teknik gravitasi yang sama kuatnya dengan mayat iblis tanpa kepala. Dengan gerakan cepat, ia mengangkat dirinya dari tanah, membuat tarikan gravitasi di bawahnya tak berguna. Saat melihat King Feng Li meninggalkan kolam darah dan terbang ke udara, mayat iblis tanpa kepala tampak benar-benar tertegun. Ia mengulurkan jari-jarinya dan menunjuk ke arah Li King Feng. Aku harus menghabiskan 1.000 tahun untuk mempelajari teknik gravitasi 10.000 kali lipat. Bagaimana mungkin kau bisa mempelajarinya dalam beberapa jam? Monster macam apa kau ini? Li Qingshan tertawa dan berkata, sudah kubilang. Pengecut sepertimu tidak punya otak untuk mengerti. Aku akan mengirimmu ke neraka hari ini. Setelah King Feng Li lepas dari kendali tarikan gravitasi,
dia terbang ke udara, menjelajah dimensi-dimensi, dan tiba di hadapan mayat iblis tanpa kepala seketika. Dia mengayunkan tombak yin yang miliknya, menggambar busur di udara, membentuk cahaya yin yang, dan menusukkannya langsung ke jantung mayat iblis tanpa kepala. Yang terakhir mencibir, meraung, kau pikir kau bisa membunuhku dengan benda suci yang lemah? Dasar bodoh. Aku punya pedang suci iblis darah. Mayat iblis tanpa kepala segera menyalurkan vitalitas iblisnya ke dalam pedang suci iblis darah, membuatnya memancarkan garis-garis iblis yang menakutkan. Mengendarai lautan darah, pedang itu bertabrakan dengan tombak langit yin yang, menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Deng-deng. Detik berikutnya, King Feng Li dan mayat iblis tanpa kepala mundur, keduanya berwajah pucat. Serangan sebelumnya terlalu kuat, bahkan mereka berdua tidak dapat menahan kekuatannya. Bang 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 bang. Energi dahsyat itu menyebar ke segala arah, menghancurkan semua yang dilaluinya. Tanah mulai runtuh, bebatuan lepas yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan di atas kepala mereka, membentuk lubang hitam raksasa. Bab 2084. Tombak langit gravitasi. Lubang hitam itu terhubung dengan awan, membelah seluruh daratan benua api merah. Banyak kultivator dan binatang iblis yang jatuh ke dalam lubang hitam langsung menjadi pai daging. Kekacauan melanda seluruh benua api merah karena semua kultivator menghadapi bencana yang tak terelakkan. Tanah dipenuhi retakan dan lubang yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah baru saja mengalami gempa bumi tingkat 10, dengan banyak orang menderita kematian yang menyedihkan. Beberapa melihat orang yang mereka cintai jatuh ke kedalaman bawah tanah, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Retakan di tanah muncul entah dari mana, dan ada tarikan gravitasi yang sangat kuat dari bawah tanah. Sebagai penguasa planet, Li Li dapat dengan jelas mendengar jeritan kesedihan yang dilontarkan oleh para kultivator ini. Matanya berkilat dingin saat ia menatap tajam ke arah mayat iblis tanpa kepala. Ini semua berkat mayat iblis tanpa kepala. Ia membangkitkan gelombang energi tingkat suci dengan pedang suci iblis darahnya yang kuat. Menatap mayat iblis tanpa kepala, Li King Feng meraung, sialan kau. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Li King Feng benar-benar muak dengan mayat iblis tanpa kepala. Ia tiba-tiba mulai menyalurkan energi sejatinya ke dalam tombak langit yin yang, dan memutuskan untuk menggunakan teknik keempatnya. Tombak langit pusaran. Sambil mengayunkan senjatanya, Li King Feng meraung, Whirlpool Sky Halberd. Tiba-tiba, pusaran angin yang dahsyat terbentuk di depan Li, berisi dua cahaya, satu hitam dan satu putih. Kedua sinar cahaya itu langsung menyatu menjadi tornado, merobek atmosfer, dan tiba di hadapan mayat iblis tanpa kepala dalam sekejap mata. Mayat iblis tanpa kepala tertawa dan berkata, "Nah, ini yang kumaksud. Seranganmu terlalu lemah sebelumnya. Berikan semua yang kau punya." Mayat iblis tanpa kepala mengayunkan pedang suci iblis darahnya, memancarkan energi iblis yang membekukan darah yang bercampur dengan energi iblis hitam, menyerang Yin Yang Sky Halberd. Pedang suci iblis darah bertabrakan dengan tombak langit yin yang, menghasilkan hantaman yang memekakkan telinga, menghancurkan dunia bawah tanah. Bentrokan dua kekuatan tingkat suci itu menciptakan lubang raksasa di kedalaman bawah tanah. Pada saat yang sama, Lili dan mayat iblis tanpa kepala mundur beberapa langkah. Kali ini, mereka harus mundur lebih dari selusin langkah untuk menstabilkan tubuh mereka. Mayat iblis tanpa kepala tertawa terbahak-bahak. Lumayan. Kekuatan fisikmu memang mengesankan. Meskipun kau satu tingkat lebih rendah dariku, kita sama-sama seimbang. Sepertinya teknik kekuatan yang kau latih lebih kuat dariku. Aku tak sabar melihat lebih banyak lagi. Li King Feng terkejut. Ia tak percaya mayat iblis tanpa kepala itu berhasil selamat dari jurus keempat tombak langit yin yang. Tiba-tiba, Li Qingshan mendapat ide. Tombak langit yin yang memiliki total 6 teknik. Jika teknik keempat tidak berhasil, teknik kelima pasti akan berhasil. Ia memutuskan untuk berlatih selama pertarungannya melawan mayat iblis tanpa kepala. Ia merasa itu adalah metode latihan terbaik. Hal itu memungkinkannya mempelajari tekniknya sendiri dengan melihat teknik lawannya. Itulah kemampuan belajarnya yang unik. Dengan tatapan mata yang mematikan, Li Qingshan mengarahkan jarinya ke arah mayat iblis tanpa kepala dan berteriak, "Mayat iblis tanpa kepala, aku akan mengalahkanmu dalam 100 serangan." Mayat iblis tanpa kepala tertawa, berkata dengan angkuh, "Kau ingin mengalahkanku dalam 100 kali pertarungan? Mustahil. Ambil ini." Mayat iblis tanpa kepala mengayunkan pedang suci iblis darahnya sekali lagi, memancarkan aura yang sangat mematikan, mengguncang seluruh atmosfer, dan dengan ganas menebas tubuh King Feng Li. Tak gentar, King Feng Li terus mengayunkan tombak langit yin yang miliknya, beradu dengan pedang suci iblis darah, menimbulkan suara ledakan yang memekakkan telinga. Saat melawan mayat iblis tanpa kepala,
Li Lili memfokuskan pikirannya untuk mempelajari teknik bela dirinya sendiri. Energi spiritualnya memasuki tombak langit Yin Yang, memungkinkannya untuk mempelajari teknik kelima. Nama teknik kelima adalah Gravity Sky Halberd, dan teknik itu sangat kuat. Untungnya, Lili telah mempelajari teknik gravitasi 10.000 kali lipat dari mayat iblis tanpa kepala, mempersiapkannya untuk menguasai teknik kelima Yin Yang Sky Halberd jauh lebih cepat. King Feng Li adalah pembelajar yang cepat, menguasai teknik kelima dari Yin Yang Sky Halberd dalam waktu yang sangat singkat. Dia tahu teknik kelima akan berhasil mengalahkan mayat iblis tanpa kepala. Teknik itu akan memungkinkannya membentuk tarikan gravitasi 20.000 kali lipat dari biasanya. Bahkan 5.000 kali lipat lebih kuat daripada mayat iblis tanpa kepala yang hanya 15.000 kali lipat. Sambil tertawa terbahak-bahak, mayat iblis tanpa kepala mengarahkan pedang suci iblis darahnya ke arah Lili dan berkata, "Kita sudah bertukar 99 kali. Kau berjanji akan mengalahkanku dalam 100 kali. Apa kau benar-benar berpikir bisa mengalahkanku dengan 1 kali lagi?" Li Qingfeng berkata, "Aku berjanji akan mengalahkanmu dalam 100 pertarungan. Aku akan mengalahkanmu sekarang dan menunjukkan kemampuanku." Gravity Sky Halberd. Sambil meraung, Li Qingfeng melepaskan tombak langit gravitasi. Ia mengayunkan tombak langit Yin Yang, menghantamkannya ke depan, menciptakan gaya gravitasi 20.000 kali lipat. Tarikannya luar biasa kuat, langsung menyeret tubuh mayat iblis tanpa kepala ke bawah tanah. Pada saat yang sama, tombak langit Yin Yang milik Li Qingfeng juga tiba di hadapannya. Benar-benar terjebak, mayat iblis tanpa kepala menjadi panik, segera menyalurkan saripati vital iblisnya, menciptakan baju besi iblis yang besar. King Feng Li menghantamkan Yin Yang Sky Halberd ke depan dengan kekuatan 50 juta pon, menghancurkan armor tingkat orang suci itu seketika, dan mengenai tubuh mayat iblis tanpa kepala. Dengan 2 kali bunyi patah yang keras, 2 tulang rusuknya patah akibat serangan kejam dari King Feng Li. Tubuhnya terlempar keluar, dadanya berlubang besar dan berdarah, sungguh mengerikan. Li Qingfeng sangat gembira melihat kekuatan tombak langit Yin Yang miliknya. Ia terus menyerang mayat iblis tanpa kepala dengan tombak langit Yin Yang tanpa henti. Kaca, 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 kaca. Tiba-tiba, suara-suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Seketika, mayat iblis tanpa kepala itu dihajar ratusan kali oleh tombak langit Yin Yang milik Li Qingfeng. Tulang-tulangnya patah, tubuhnya jatuh terbalik di kolam darah, darah berceceran di mana-mana, mewarnai seluruh dunia menjadi merah tua. Melihat hal itu, baik si anak anjing hitam maupun si ular pemakan langit tampak gembira. Mereka baru saja menyaksikan kekuatan luar biasa dari mayat iblis tanpa kepala. Mereka tak percaya bahwa tombak langit Yin Yang milik Li Qingfeng berhasil melumpuhkannya. Gelombang tangisan pilu terdengar dari kolam darah. Suara itu mengandung amarah sekaligus mematikan, berasal dari tubuh mayat iblis tanpa kepala. Bab 2085. Peti mati darah. Mayat iblis tanpa kepala membenci Li Qingfeng. Ia tidak percaya Li Qingfeng telah mengalahkan teknik gravitasinya. Meski baru saja terluka oleh King Feng Li, mayat iblis tanpa kepala terbaring di peti mati darah dan sesaat kemudian, tubuhnya pulih sepenuhnya. Peti mati darah. Dengan suara gemuruh yang keras, mayat iblis tanpa kepala terbang keluar dari kolam darah, sambil memegang peti mati darah di tangannya, melepaskan kekuatan ganas yang tak terkira jumlahnya. Peti mati darah ditutupi oleh tulisan segel merah, tulisan yang memberikan peti mati itu kekuatan luar biasa. Naskah segel ini merupakan naskah tingkat suci, berwarna merah menyala dan membelah seluruh ruang bawah tanah. Merasakan bahaya, Li Lili melangkah mundur, matanya penuh keterkejutan. Ia tahu bahwa peti mati darah lebih kuat dari yang ia duga. Benar saja, sesaat kemudian, mayat iblis tanpa kepala menggumamkan mantra Dao Iblis. Kitab suci segel langsung berubah menjadi pusaran air merah, menyedot habis semua darah yang terkandung di kolam darah, lalu memasuki peti mati darah. Li Qingfeng mengerutkan kening saat merasakan kekuatan sejati peti mati itu. Peti mati itu lebih kuat daripada benda suci tingkat menengah, mungkin benda suci tingkat tinggi. Ini berarti peti mati darah itu lebih kuat daripada tombak langit Yin yang milik King Feng Li, karena segel yang dimilikinya masih harus dibuka. Melihat transformasi peti mati darah, mayat iblis tanpa kepala tertawa terbahak-bahak, sangat arogan. Menghadapi Li Qingfeng, ia mengancam, "Manusia, kau pasti sudah mati. Peti mati darahku telah berubah dan sekarang menjadi benda suci tingkat tinggi. Kau tak berdaya melawannya." Sambil mengumpat dalam hatinya, King Feng Li menyadari bahwa dirinya sedang dalam masalah. Benar saja, mayat iblis tanpa kepala melangkah keluar, melesat secepat tornado, dan langsung tiba di hadapan Li Qingfeng. Sambil memegang peti mati darah, mayat iblis tanpa kepala mengangkat tangan kanannya dan menghantamkannya ke arah Li Qingfeng.
King Feng Li segera menyalurkan energi aslinya ke dalam Yin Yang Sky Halberd, menandai langit dan menusukkannya ke arah peti mati darah. Bang! Dengan ledakan keras, tombak langit Yin Yang terpental ke belakang. Pukulan itu juga mendorong mundur tubuh Lily, membuatnya mundur lebih dari 12 langkah. Terkejut, Li King Feng berkata, ini benar-benar layak menjadi benda suci tingkat tinggi. Kekuatannya luar biasa. Bahkan tombak langit Yin Yang milikku pun tak tertandingi. Lily memfokuskan pikirannya, lalu mengembalikan tombak langit Yin Yang ke dalam cincin interspatialnya. Ia tahu bahwa ia membutuhkan cara lain untuk mengalahkan peti mati darah. Tepat saat dia memutuskan untuk mengeluarkan pedang suci Yin Yang, suara Raja Malam Kegelapan terdengar di kepalanya. Melalui transmisi suara Kaisar Malam Kegelapan terdengar sekali lagi, "Nak, berhentilah menggunakan tombak langit Yin Yang. Meskipun sangat kuat, kau baru mempelajari 2 dari 4 tekniknya. Tombak itu tidak akan mampu melawan peti mati darah." Mengerutkan alisnya, Li Qingshan bertanya, "Senior, apa yang harus saya gunakan?" "Kamu telah mempelajari tombak Dewa Pembunuh. Gunakan untuk menyerang mayat. Senjata itu tak tertandingi. Setelah kamu menggunakannya, tombak itu akan dengan mudah menghancurkan peti mati darah yang akan mengakhiri mayat iblis tanpa kepala." Sambil tertawa getir, Li King Feng menjawab, "Senior, aku tahu tombak Dewa Pembunuh itu sangat kuat, tapi aku tidak boleh menggunakannya secara berlebihan. Tombak itu akan merusak tubuhku dan meningkatkan semangat membunuhku. Aku sudah bisa merasakan tubuhku dipenuhi semangat membunuh." Sambil menggelengkan kepala, Kaisar Malam Kegelapan berkata, "King Feng Li, kau tidak bisa membuang waktu lagi. Aku punya firasat bahwa seluruh benua api merah akan berubah. Jangan lupa bahwa kau telah membunuh avatar Santo muda itu. Tubuh aslinya dan sekte tingkat Santo di belakangnya mungkin akan segera tiba di Mars. Ketika itu terjadi, kau harus menghadapi musuh yang lebih kuat." King Feng mengangguk setuju. Kaisar Malam Kegelapan benar, waktu sangatlah penting. Selain itu, benua api merah memiliki 3 wilayah terlarang, ini hanyalah salah satunya. Li King Feng masih harus menaklukkan 2 wilayah terlarang lagi, dan wilayah-wilayah itu sama berbahayanya dengan wilayah yang ia masuki sekarang. Melihat mayat iblis tanpa kepala, Lily berkata, "Kau pikir aku takut pada peti mati darahmu? Aku ingin bertarung lebih lama agar bisa menggunakanmu sebagai latihan, tapi sekarang aku berubah pikiran. Aku akan membunuhmu dalam 1 serangan." Hahaha. Dengan tangan di pinggang, mayat iblis tanpa kepala tertawa terbahak-bahak. Seolah-olah mayat iblis itu telah mendengar lelucon terlucu di dunia, bahkan perutnya pun sakit. Sambil menunjuk ke arah Li King Feng, mayat iblis tanpa kepala mengejek, "Apa kau bodoh? Kau tidak membunuhku dengan ratusan serangan, dan sekarang kau bilang kau bisa membunuhku dengan 1 serangan. Kau pikir kau sudah di puncak alam suci atau semacamnya?" Lily menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku bukan Santo tingkat puncak, aku hanya Santo tingkat rendah. Membunuh Santo iblis tingkat menengah sepertimu, hanya butuh 1 serangan. Nak, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Peti mati darahku sekarang menjadi benda suci tingkat tinggi. Hancurkan dulu, baru kau bisa bicara tentang membunuhku," kata mayat iblis tanpa kepala dengan angkuh. Lily melirik mayat iblis tanpa kepala dengan mata penuh percaya diri. Ia mengulurkan tangannya ke suatu dimensi dan mulai menyerap roh-roh pembunuh di sekitarnya. Tiba-tiba, 2 sinar cahaya hitam muncul di belakangnya, yang diciptakan oleh roh pembunuh yang dikumpulkan Lily dari para kultivator lainnya. Tunas cahaya itu melesat ke langit dan tanah, membuat 2 lubang besar, 1 di setiap lubang. Tubuh King Feng Li dipenuhi bau roh pembunuh, seolah-olah dia adalah dewa pembunuh itu sendiri, menciptakan 2 tombak dewa pembunuh dengan 2 sinar cahaya hitam yang menyembur. Tercipta dari mandat dewa pembunuh, saat tombak dewa pembunuh muncul, tombak itu menembus langit, mengguncang langit dan bumi. Apa? Tombak dewa pembunuh? Bagaimana mungkin? Itu adalah hukum dewa pembunuh, salah satu dari 10 dewa jahat paling mematikan di seluruh alam semesta. Bagaimana kau mempelajarinya? Mayat iblis tanpa kepala benar-benar tercengang kali ini. Dewa pembunuh hampir terlalu terkenal di seluruh jagat raya. Disebut sebagai salah satu dari 10 dewa jahat paling mematikan yang pernah ada, ia telah membunuh banyak orang bijak pada masanya, menyebarkan ketakutan ke seluruh jagat raya. Namun, dewa pembunuh telah menghilang 10.000 tahun yang lalu. Ia mati di lubang hitam. Fakta ini sudah diketahui oleh setiap praktisi kultivasi. Bagaimana mungkin ia muncul kembali? Mungkinkah dia reinkarnasi dewa pembunuh? Itu tidak mungkin. Mayat iblis tanpa kepala menggelengkan kepalanya, menolak mempercayai omong kosong seperti itu. Tepat pada saat ini, mayat iblis tanpa kepala merasa gugup. Teknik bela diri tingkat abadi tidak mengancam mayat iblis itu, tetapi sebuah benda dewa pembunuh mengguncangnya hingga ke akar-akarnya. Bab 2086.
Mengakhiri mayat iblis tanpa kepala. Dikendalikan oleh King Feng Li, dua tombak dewa pembunuh memancarkan semangat membunuh yang tak terkira, mengguncang seluruh planet. Menyerang. Dengan suara gemuruh, dua tombak dewa pembunuh berubah menjadi dua pedang tajam, menyerbu ke arah mayat iblis tanpa kepala, dengan ganasnya. Melihat itu, mayat iblis tanpa kepala menjadi panik, segera melindungi tubuhnya dengan peti mati darah, dan berusaha menangkis tombak dewa pembunuh. Sayangnya, sebagai hukum inti dari salah satu dari 10 makhluk paling jahat yang pernah dikenal di alam semesta, tombak dewa pembunuh terlalu kuat bagi peti mati darah, menghancurkannya berkeping-keping dalam sekejap. Tanpa ada yang menghalangi, tombak dewa pembunuh terus maju, menusuk tanpa ampun ke arah tubuh mayat iblis tanpa kepala. Bang-bang! Dengan dua pukulan keras, tombak dewa pembunuh meledak di dalam tubuh mayat iblis tanpa kepala, menghancurkannya menjadi potongan-potongan hitam tak terbatas. Mayat iblis tanpa kepala itu menjerit kesakitan, mati-matian memperbaiki tubuhnya, tetapi mandat dewa pembunuh mengandung kekuatan penghancur yang tidak dapat diperbaiki, merobek tubuhnya menjadi partikel yang tak terhitung jumlahnya hampir seketika. Jiwa yang baru lahir itu segera melarikan diri dari tubuh fisiknya, hitam bagaikan malam dan secepat kilat, terbang puluhan meter seketika. King Feng Li mengulurkan tangan kanannya, melemparkan api keemasan ke hadapan jiwa baru yang jahat itu dalam sekejap mata dan membakarnya hingga tak bersisa. Penguasa salah satu dari 3 tempat terlarang, mayat iblis tanpa kepala telah mati. Saat mayat iblis tanpa kepala lenyap, seluruh darah di kolam darah menguap bersamanya, lenyap sepenuhnya saat seluruh dunia bawah tanah mulai runtuh. King Feng Li ingin berjalan maju tetapi tubuhnya lemah, dia terjatuh ke tanah. Meskipun tombak dewa pembunuh sangat kuat, tombak itu membutuhkan energi spiritual dan esensi vital Lili yang sangat besar. Dengan kemampuannya saat ini, tombak itu hanyalah pilihan terakhir. Saat melihatnya, anak anjing hitam dan ular pemakan langit segera berlari ke arah King Feng Li. Lemah, Li King Feng berkata dengan lemah, hitam kecil, bawa aku keluar dari sini. Ular pemakan langit, selamatkan Wu Tianmo. Bawa dia keluar dari dunia bawah juga. Sambil menganggukkan kepalanya, anak anjing hitam berubah menjadi binatang buas setinggi 10 kaki, menempatkan King Feng Li di atas punggungnya. Pada saat yang sama, ular pemakan langit terbang ke pusat kolam darah, menempatkan Wu Tianmo di tubuhnya, dan segera meninggalkan dunia bawah tanah mengikuti anak anjing hitam. Kabum! Kabum! Dengan ledakan yang terus-menerus, dunia bawah tanah runtuh, fondasinya berubah menjadi puing-puing, daratannya pecah, tanahnya amblas, mengguncang seluruh planet seolah-olah hendak meledak. Beruntung bagi King Feng Li, dia telah menempatkan formasi susunan tingkat suci di luar sebelum pertempuran bawah tanah. Formasi susunan tingkat suci itu mengandung energi yang sangat besar, sehingga mampu bertahan melawan gelombang kekuatan destruktif yang dipancarkan dari pertempuran antara Lili dan mayat iblis tanpa kepala. Jika tidak, dengan kekuatan mereka, pertempuran itu akan menghancurkan seluruh dunia 10.000 kali lipat. Saat Lili dan yang lainnya tiba di atas tanah, mereka disambut oleh benua api merah yang berkabut. Kabut hitam itu berubah menjadi hujan darah yang mengguyur langit dalam jumlah besar. Surga menangis, tetapi itu bukan surga ortodoks, melainkan surga Dao Iblis. Mayat iblis tanpa kepala adalah seorang Saint Iblis tingkat menengah. Setelah kematiannya, seluruh dunia Dao Iblis memasuki kondisi melankolis, berduka atas kematiannya. Kabar jatuhnya mayat iblis tanpa kepala menggemparkan seluruh benua api merah. Semua kultivator mengalihkan perhatian mereka ke tanah terlarang tak berujung dari Dao Iblis. Tanah terlarang tak berujung dari Dao Iblis adalah salah satu dari 3 tanah terlarang utama di benua api merah, yang terkenal di seluruh benua. Bahkan Raja Matahari dari 100.000 tahun yang lalu dan Raja Api Merah dari 50.000 tahun yang lalu tidak berhasil memasuki tanah terlarang tersebut atau mengalahkan Santo Dao Iblisnya. Sekarang, bukan hanya seseorang yang memasuki tanah terlarang tak berujung dari Dao Iblis, dia juga membunuh orang suci Dao Iblisnya. Siapa yang punya kekuatan untuk membuat surga Dao Iblis menangis? Siapa yang memasuki tanah terlarang Dao Iblis tanpa kepala dan membunuh orang suci Dao Iblis? Siapa lagi? Pasti penguasa planet, Li King Feng. Dia berhasil membunuh mayat iblis tanpa kepala. Selain dia, tidak ada orang lain yang punya kekuatan seperti itu. Kau benar. Aku juga sedang memikirkan itu. Selain Li Feng, aku tidak bisa memikirkan orang lain di seluruh benua api merah yang cukup kuat. King Feng Li memang kuat. Dia idolaku. Aku tak percaya dia bisa mengakhiri tanah terlarang Dao Iblis. Itu salah satu dari 3 tanah terlarang utama di benua api merah. Kemenangan Lili membuat semua praktisi di benua api merah bersukacita, semuanya memuja kekuatannya. Orang tua dari anak-anak kecil sangat berterima kasih kepadanya. Orang tua inilah yang anak-anaknya direnggut oleh Dao Iblis. Mereka tahu bahwa Dao Iblislah yang telah mengambil anak-anak mereka, tetapi mereka tidak berdaya melawan monster-monster ini sebelum kedatangan Li King Feng.
Kini setelah Li Qingfeng membalaskan dendam atas kematian anak-anak mereka, mereka sangat berterima kasih kepada pria itu. Adapun para kultivator lainnya, mereka juga berterima kasih kepada Li Qingfeng. Tanah terlarang Dao Iblis selalu menjadi ancaman, mengganggu tanah-tanah ortodoks dan membantai para kultivator ortodoks tanpa ampun. Sambil menggendong Qingfeng Li di punggungnya, anak anjing hitam berjalan mencari tempat yang aman dan tenang. Tempat mereka berhenti berjarak puluhan ribu kilometer dari tanah terlarang Dao Iblis. Memasuki sebuah gua di pegunungan, anak anjing hitam menurunkan Lili, membiarkannya pulih. Ular pemakan langit juga menempatkan Wu Tianmo di samping Qingfeng Li. Duduk dengan kaki disilangkan, Qingfeng Li mulai menyalurkan mantra surgawi abadi, sebuah teknik bela diri tingkat abadi, dan mengekstrak sejumlah besar saripati vital darinya. Sejumlah besar saripati vital memasuki tubuhnya, berubah menjadi energi roh, lalu memasuki inti roh Yin Yang, berputar tanpa henti, menjadi sumber energi yang besar. Tak lama kemudian, Lili telah sepenuhnya pulih, dan ia hidup dan penuh energi. Berjalan ke Wu Tianmo, dia mengeluarkan ramuan penyembuh dari cincin interspatialnya dan memberikannya kepadanya, sembari mengalirkan saripati vitalnya ke dalam dirinya. Setelah beberapa menit, Wu Tianmo terbangun dari keadaan tidak sadarnya. Saat Wu Tianmo membuka matanya, wajah Li Qingfeng lah yang pertama kali muncul di hadapannya. Ia segera berlutut dan berkata, "Tuan muda, saya sangat menyesal. Anda mengirim saya untuk mencari informasi tentang Raja Api Merah, tetapi saya ditangkap oleh orang suci Dao Iblis ketika saya tiba di tanah terlarang tak berujung Dao Iblis." Lili melambaikan tangannya dan berkata, "Ini bukan salahmu. Kau belum cukup kuat untuk melawan orang suci Dao Iblis. Dia menangkapmu karena menginginkan garis keturunanmu." Wu Tianmo mengangguk setuju, tahu betul bahwa gurunya benar. Santo Dao Iblis telah menyebutkan nilai garis keturunannya ketika ia menangkapnya. Bab 2087. Ling Yun dalam bahaya. Tuan muda, saya ingat dengan jelas bahwa orang suci Dao Iblis membawa saya sebelum saya pingsan. Bagaimana Anda menyelamatkan saya? Di mana orang suci Dao Iblis? Wu Tianmo menatap Li Qingfeng dengan wajah penuh pertanyaan. Sambil tersenyum, Li Qingfeng menjelaskan, "Aku telah menghancurkan tanah terlarang Dao Iblis tanpa kepala. Aku juga telah membunuh Santo Dao Iblis. Mulai saat ini, tidak akan ada lagi Santo Dao Iblis di benua api merah." Rahang Wu Tianmo menganga begitu dalam hingga ia bisa memasukkan sebutir telur. Ia adalah penguasa alam raja tingkat ke-9, dan ia familiar dengan kekuatan Sein Dao Iblis. Mengingat kembali pertemuannya dengan mayat iblis tanpa kepala, yang terakhir mampu menjatuhkannya ke tanah hanya dengan sekali pandang, menangkapnya hanya dengan satu jari. Bagaimana mungkin Li Qingfeng membunuh monster seperti itu? Seberapa kuatkah Li Qingfeng? Wu Tianmo menjulurkan lidahnya, wajahnya pucat. "Tuan muda, apakah Anda sekarang seorang suci?" Li Qingfeng mengangguk sebagai jawaban. Wu Tianmo berkicau, "Hebat sekali. Tuan muda, sekarang kau bisa membunuh Raja Api Merah." "Pak!" Wu Tianmo ditampar di kepala oleh Black Puppy. Bingung, dia berbalik dan meraung, "Anak anjing hitam bodoh. Kenapa kau menamparkan kepalaku?" Dengan tatapan jijik di matanya, anak anjing hitam berkata, "Apa kau bodoh? Li Qingfeng telah membunuh Raja Api Merah tua ribuan tahun yang lalu. Dia sudah menjadi penguasa planet. Kau pingsan sepanjang waktu. Kau tidak tahu apa-apa." Wu Tianmo kembali tercengang, kali ini bahkan lebih terkejut daripada sebelumnya. Ia telah tiba di Mars jauh sebelum Li Qingfeng, ia sepenuhnya menyadari kekuatan Raja Api Merah. Raja Api Merah tua jelas merupakan penguasa planet, yang mendominasi langit dan bumi, tak tertandingi selama lebih dari 10.000 tahun. Jika Li Qingfeng berhasil membunuhnya, seberapa kuat Li Qingfeng? Sambil tersenyum, Li Qingfeng berkata, "Wu Tianmo, jangan terlalu banyak berpikir. Asal kau mengerti bahwa Raja Api Merah dan Santo Dao Iblis bukanlah tandinganku, itu sudah cukup. Baiklah, ayo kita kembali ke Ling Yun." Setelah Qingfeng Li dan Wu Tianmo kembali sehat, mereka meninggalkan gua bersama anak anjing hitam dan ular pemakan langit. Li Lili merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah harta dharma terbang. Ia meletakkannya di tanah, membiarkan semua orang naik. Dia mengambil batu roh dari cincin interspatial dan menaruhnya di sekeliling pesawat ruang angkasa, mentransfer cukup saripati vital ke dalam pesawat ruang angkasa agar bisa melaju ke arah Ling Yun. Tiba-tiba, Qingfeng Li mengerutkan alisnya, matanya dingin. Wu Tianmo berjalan ke arah Li Qingfeng dan bertanya, "Tuan muda, apakah terjadi sesuatu?" Li Qingfeng mengangguk dan berkata, "Meskipun aku baru saja membunuh mayat iblis tanpa kepala, beberapa idiot masih menuju Ling Yun. Mereka ingin mati." Kembali di negeri Ling Yun, suasana yang tidak menyenangkan muncul di udara, seluruh langit ditutupi oleh energi jahat berwarna hijau. Energi jahat itu bercampur dengan gas beracun,
membuat para kultivator yang menghirupnya jatuh ke alam bawah sadar yang mendalam. Beberapa kultivator yang lebih kuat berhasil tetap terjaga, tetapi mendapati esensi vital mereka tak terpakai. Di istana, Suelin, Meng Yaosu, Ruyan Liu, Kaisar dan Permaisuri Lingyun berkumpul, menyaksikan kabut hijau melayang di atas istana, mata mereka penuh kekhawatiran. Kaisar Lingyun adalah yang pertama berbicara. Nyonya penguasa planet, ini gawat. Kabut hijau itu berasal dari tanah terlarang Dao Iblis berkepala 9. Itu adalah salah satu dari 3 tanah terlarang utama di benua api merah. Sambil mengerutkan kening, Suelin berkata, suamiku saat ini berada di tanah terlarang Dao Iblis tanpa kepala. Apakah monster Dao Iblis bersekongkol dengan Dao Iblis? Apakah mereka menyerang saat suamiku pergi? Ruyan Liu menggelengkan kepalanya dan berkata, kurasa bukan begitu. Meskipun Dao Iblis berkepala 9 dan Dao Iblis tanpa kepala merupakan bagian dari 3 wilayah terlarang, mereka tidak bersahabat. Aku khawatir mereka tertarik ke sini karena garis keturunanmu. Suelin memelototi Ruyan Liu dan membentak, apa maksudmu? Maksudmu aku yang memancing mereka ke sini. Ruyan Liu mengerutkan bibirnya dan berkata, Suelin, kau harus mengakui itu benar. Apa kau lupa kalau garis keturunanmu adalah jenis binatang dewa? Mereka adalah leluhur binatang iblis dan darahmu adalah esensi bagi binatang-binatang ini untuk berkembang. Wajar saja jika mereka mengendus darahmu dan mengikutimu ke sini. Saat suara Ruyan Liu mereda, sebuah suara dingin terdengar dari asap hijau di atas kepala mereka, si cantik ini benar. Aku telah merasakan garis keturunan binatang dewa di dalam tubuhmu. Itu penting bagi umat kita karena memungkinkan kita untuk berevolusi. Aku akan mengampuni Lingyun asalkan kau ikut denganku atau memberikan darahmu. Suara yang menusuk tulang itu terdengar dari langit di atas, menakutkan sekali. Sambil mencibir, Suelin berkata, kamu ini apa-apaan sih? Pengecut, keluar saja kalau berani. Cipratan, cipratan. Asap hijau di langit terus terkumpul dan akhirnya membentuk cacing raksasa. Cacing itu memiliki 3 kepala, semuanya mengerikan. Mereka semua memiliki gigi dan mulut berwarna hijau. Tubuhnya juga berwarna hijau, seluruhnya tertutup rambut hijau. Ukurannya juga besar, mencapai panjang beberapa ribu meter, dipenuhi energi iblis, ganasnya tak terkira. Melihat cacing iblis itu, Meng Yaosu mengerutkan kening dan berkata, aku pernah melihat ini di buku kuno. Ini adalah cacing iblis berkepala 3, putra cacing iblis berkepala 9. Kalau tidak salah, cacing ini adalah penguasa muda tanah terlarang Dao Iblis berkepala 9. Hahaha, si cantik ini benar sekali. Kau memang pintar. Akulah penguasa muda tanah terlarang Dao Iblis berkepala 9. Aku sudah mencapai alam setengah langkah suci. Kusarankan kau ikut denganku. Kalau tidak, aku tidak hanya akan membunuh semua orang di Lingyun, tapi juga kalian semua. Ancam cacing iblis berkepala 3. Saat berbicara, asap hijau mengepul dari mulutnya. Asap hijau itu beracun, tetapi terhalang oleh formasi susunan pelindung yang sebelumnya ditempatkan oleh Kaisar Lingyun tua. Cacing iblis berkepala 3 berkata, haha, kau pikir kau bisa menghentikanku hanya dengan formasi susunan. Lihat saja nanti saat aku menghancurkannya. Cacing iblis berkepala 3 membuka mulutnya dan menyemburkan sinar hijau. Dengan kecepatan kilat, cahaya hijau itu mencapai tabir cahaya pertahanan di atas istana Lingyun, menghancurkannya seketika. Seketika, seluruh istana diselimuti atmosfer hijau iblis. Beberapa kasim dan pelayan istana menghirup udara hijau iblis itu dan berteriak kesakitan, tubuh mereka kemudian membusuk dengan cepat. Bab 2088. Penatua Ulat Sutra. Suelin mengangkat kepalanya, wajahnya yang halus kini dipenuhi amarah. Pelepasan energi iblis oleh cacing iblis berkepala 3 benar-benar keterlaluan. Energi iblis itu mengandung gas hijau beracun, membunuh banyak pelayan istana, beberapa di antaranya bahkan pernah membawakan air untuk Suelin di masa lalu. Menyalurkan Phoenix Immortal Chen, seluruh tubuh Suelin mulai memancarkan kekuatan Phoenix. Seolah-olah ada seekor Phoenix yang meraung dari dalam tubuhnya. Ia tiba-tiba membuka matanya, memancarkan 2 sinar putih. Cahaya Phoenix. Cahaya Phoenix melesat di udara, tiba di hadapan asap hijau seketika, menghancurkannya dengan hantaman keras. Setelah asap hijau menghilang, sinar cahaya itu terus melesat menuju cacing iblis berkepala 3, secepat mungkin. Saat melihat sinar cahaya itu, wajah cacing berkepala 3 memucat. Ia merasakan bahaya dari sinar cahaya putih itu. Dengan raungan keras, cacing iblis berkepala 3 mengeluarkan sebuah perisai. Perisai itu terbuat dari cangkang kura-kura, campuran hijau dan hitam, dilapisi dengan tulisan jimat binatang iblis yang rumit dan kompleks. Saat pertama kali muncul, ukurannya hanya sebesar telapak tangan. Namun,
Setelah cacing iblis berkepala 3 membacakan mantranya, cangkang kura-kura itu berubah menjadi cangkang selebar beberapa meter. Cangkang itu membentuk baju zirah hitam raksasa, menghalangi sinar cahaya putih. Cahaya Phoenix milik Suelin mencapai perisai dan meninggalkan 2 penyok yang dalam, hampir saja tembus. Suelin mengerutkan kening saat melihatnya. Ia sepenuhnya menyadari kekuatan luar biasa yang dimiliki mata Phoenix-nya. Mata Phoenix itu mampu membunuh seorang master tingkat raja tingkat 9. Perisai ini bukan perisai biasa. Itu pastilah harta dharma yang kuat, minimal setingkat mendekati tingkat orang suci, dengan kemungkinan mencapai tingkat orang suci. Cacing iblis berkepala 3 menggigil ketakutan. Untungnya, ayahnya telah memberinya sebuah benda suci sebelum ia berangkat ke benua api merah tua, karena khawatir akan mendapat masalah. Ayahnya memberinya perisai kura-kura mistis, sebuah benda suci yang dibuat oleh kura-kura mistis. Namun, sedetik kemudian, cacing iblis berkepala 3 juga berubah ekspresi. Ia bisa melihat 2 penyok tercetak di perisai kura-kura mistis. Serangan Suelin sungguh dahsyat. Dia sudah bisa melepaskan kekuatan seperti ini tanpa mencapai status suci. Seberapa kuatkah dia jika dia seorang suci? Mata Phoenix-nya pasti bisa menghancurkan perisai kura-kura mistis. Ekspresi kekecewaan terpancar di mata Suelin. Ia tahu bahwa esensi vitalnya terbatas, yang berarti ia juga memiliki kekuatan super yang terbatas. Jika tidak, serangannya sebelumnya pasti sudah melukai cacing iblis berkepala 3. Cacing setan berkepala 3 membuka mulutnya dan menyemburkan cairan hijau, kali ini langsung ke arah Suelin. Meng Yaosu tiba-tiba melangkah maju, dengan cepat mengayunkan pedang peri, membentuk sinar cahaya abadi. Dengan membawa energi pedangnya, cahaya abadi itu melintasi dimensi-dimensi, menghantam cairan hijau itu tanpa ampun, membelahnya menjadi 2, dan memadamkannya sepenuhnya. Mata cacing iblis berkepala 3 berbinar. Menatap Meng Yaosu, ia berkata, "Aku tidak menyangka ini. Kau sudah berlatih seni bela diri tingkat abadi. Kalian semua wanita sangat kuat. Aku memutuskan untuk membawa kalian semua bersamaku. Penatua Ulat Sutra, keluar dan bantu." Cacing iblis berkepala 3 berteriak ke arah belakang. Seorang lelaki tua muncul. Lelaki tua ini berusia lebih dari 5.000 tahun, tubuhnya ditutupi rambut putih seperti salju, tampak setua sebelumnya. Dia berjalan keluar dengan gemetar, sambil memegang tongkat di tangannya. Saat melihat lelaki tua itu, Suelin, Meng Yaosu, Ruyan Liu dan yang lainnya semuanya mengalami perubahan ekspresi. Mereka bisa merasakan energi suci yang luar biasa dari lelaki tua itu. Mereka tak percaya seorang suci telah tiba di benua api merah. Mereka telah merasakan jenis energi ini dari Raja Api Merah di Gunung Raja Api dan mereka sangat mengenalnya. Tanpa emosi, Penatua Ulat Sutra mengulurkan tongkatnya, mengarahkannya ke bawah. Sutra Ulat Sutra Suci. Tiba-tiba, segumpal sutra putih muncul di langit. Sutra putih itu mengandung energi yang kuat, menembus angkasa, menjebak segalanya, berkilauan dengan kitab suci segel tingkat suci. Sutra putih itu langsung berubah menjadi sangkar raksasa, menjebak Suelin, Meng Yaosu, Ruyan Liu, Raja dan Permaisuri Linyun dalam kegelapan. Meng Yaosu mengayunkan pedang peri miliknya, membentuk seberkas cahaya pedang dalam upaya untuk memotong sutra, namun sia-sia. Ruyan Liu, Suelin, Raja Lingyun dan beberapa yang lain juga mencoba menembus sutra putih, namun semuanya gagal. Sutra putih itu terbuat dari bahan-bahan berkualitas suci dan tak tertembus oleh mereka. Mereka hanya membuang-buang waktu dan tenaga. Penatua Ulat Sutra tertawa kecil dan berkata, "Gadis-gadis kecil, berhentilah membuang-buang energi kalian. Aku seorang santo dan ini adalah mandat santoku. Kecuali kalian bisa mencapai tingkat santo, kalian tidak akan bisa menyingkirkan sutra putih ini. Ikutlah denganku." Silkworm Elder melambaikan telapak tangannya, mengubahnya menjadi cakar besar setinggi beberapa ribu kaki, mencengkeram mereka semua, mengangkat mereka ke udara. Tepat pada saat itu, Lily, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan Moutian tiba di negeri Lingyun dengan pesawat ruang angkasa mereka. Melihat pemandangan itu, mereka langsung bertindak. Tubuh King Fengli berubah menjadi anak panah, melesat ke udara dalam sekejap, tiba di atas istana, memelototi tetua Ulat Sutra. Dengan menyalurkan kemampuan clairvoyance-nya, Lily menyadari bahwa sesepuh itu sebenarnya adalah Ulat Sutra Putih yang telah berevolusi. Ulat itu telah berlatih selama lebih dari 5.000 tahun dan kini berada di tingkat suci. Namun, bagi Lily, seorang santo tingkat rendah bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Lagi pula, ia baru saja membunuh seorang santo iblis tingkat menengah. Lily King Feng sangat marah. Ia tak percaya ada yang mencoba memanfaatkan ketidakhadirannya di Istana Lingyun. Beraninya mereka mencoba menyerang rumah dan keluarganya saat ia pergi membunuh orang suci iblis itu.
Melihat seorang pemuda tiba-tiba muncul, tetua ulat sutra mengerutkan kening. Pemuda itu muncul begitu saja, tanpa suara dan tanpa bentuk. Pemuda ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Tetua ulat sutra menatap pemuda yang berdiri di depannya dan berkata, "Nak, siapa kau? Beraninya kau menghalangi jalanku? Tahukah kau siapa aku? Akulah tetua tanah terlarang Dao Iblis berkepala 9. King Feng Li mencibir, memperlihatkan gigi-giginya yang seputih salju, sangat dingin. Tanah terlarang Dao Iblis berkepala 9, betapa tidak penting. Karena kau di sini, aku tidak akan membiarkanmu pergi, kata Li King Feng dengan suara mematikan. Bab 2089. Mencabut benang sutra. Mendengar kata-kata arogan Li Qingshan, mata tetua ulat sutra berkilat dingin saat ia berteriak, "Manusia bodoh, beraninya kau tidak menghormati tanah terlarang Dao Iblis berkepala 9. Kami adalah salah satu dari 3 tanah terlarang utama. Aku akan membunuhmu hari ini." Tiba-tiba ia melambaikan tangan kanannya, menunjuk jari-jarinya ke udara, membentuk bola sutra putih raksasa. Sutra putih itu menembus kehampaan, secepat mungkin, dan langsung tiba di hadapan Li King Feng. Itulah serangan ulat sutra suci, yang mengandung kekuatan suci, tak terhentikan di sekelilingnya. Tanpa melihat sutra putih itu, Li King Feng memancarkan seberkas cahaya hitam dari matanya. Cahaya yin yang. Cahaya yin yang bergerak melalui udara, menembus segala sesuatu yang dilewatinya, tiba di hadapan sutra putih dalam sekejap, memotongnya dengan mudah, dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Li King Feng memandangi pemandangan itu dengan tatapan mengejek. Sutra putih yang fantastis. Aku bisa membuat sweter harta karun darinya. Lili telah menggunakan kemampuan clairvoyance-nya untuk menilai penatua ulat sutra, dan mengetahui bahwa ia adalah ulat sutra yang telah berevolusi. Sutra yang ia hasilkan akan sempurna untuk sebuah sweter harta karun yang indah. Melihat sutranya dihancurkan oleh Lili, tetua ulat sutra mengerutkan kening, tatapannya berat. Ia tahu bahwa ia telah bertemu tandingannya dan pemuda yang berdiri di depannya tak kalah hebat dari seorang guru tingkat suci. Tetua ulat sutra telah tinggal di tanah terlarang Dao Iblis berkepala 9, terisolasi dari dunia luar. Ia tidak menyadari status Li King Feng sebagai penguasa planet yang baru. Penguasa planet sebelumnya, Raja Api Merah Tua, telah terbunuh. Kalau tidak, dia tidak akan begitu liar dan tak terkendali. Meskipun kuat, dia tetap tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penguasa planet. Tetua ulat sutra mengayunkan jari-jari tangan kanannya sekali lagi, mencambuknya ke depan, membentuk 5 sinar sutra putih. Sutra putih itu menembus dimensi, menyerbu ke arah Li King Feng dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kali ini, King Feng Li tidak melepaskan cahaya yin yang, ia ingin mencabut semua sutra milik tetua ulat sutra dan cahaya yin yang akan menghancurkan mereka. Lili mengulurkan telapak tangan kanannya dan menghantamkannya ke depan, langsung menguasai sutra tersebut. Ia kemudian menyalurkan tubuh api penyucian fana, melepaskan kekuatan penghancur, dan mencambukkannya kembali ke tubuh tetua ulat sutra dengan sekuat tenaga. Ceh ceh ceh. Bunyi patahan tak berujung terdengar, setajam-tajamnya, seakan-akan tulang patah. Tentu saja, tetua ulat sutra tidak memiliki tulang karena seluruh tubuhnya terbuat dari sutra. Tubuhnya kini sepenuhnya ditarik oleh tangan Lili. Tetua ulat sutra membuka mulutnya dan menjerit memilukan, mengerahkan seluruh tenaganya untuk bertahan melawan King Feng Li, tetapi sia-sia. Pada saat itu, tetua ulat sutra menyadari bahwa Li King Feng jauh lebih unggul darinya. Meskipun ia seorang Sein tingkat rendah, pemuda di depannya hampir tak terkalahkan. Tubuh penatua ulat sutra mulai bertransformasi. Dengan ditariknya sutra di dalamnya, tubuhnya kembali ke wujud aslinya. Itu adalah ulat sutra iblis raksasa yang panjangnya mencapai 10.000 meter, menempati seluruh ruang, memenuhi seluruh lanskap di sekitarnya. Penatua ulat sutra menatap King Feng Li dengan ketakutan dan keputusasaan di matanya seolah-olah yang terakhir adalah fenomena paling menakutkan yang pernah disaksikannya. Tak lama kemudian, Lili telah mencabut semua sutra suci dari tubuh tetua ulat sutra. Ia kemudian menembakkan seberkas api kemasan, menerangi jiwa tetua ulat sutra, membakar tubuh dan jiwanya menjadi abu. Sambil memegang sutra tingkat suci, Li King Feng tampak gembira. Ia telah mendapatkan bahan berharga untuk membuat sweter harta karun. Memfokuskan pikirannya, ia memasukkan semua itu ke dalam cincin interspatialnya. Ia lalu berjalan menuju Suelin dan yang lainnya. Kegembiraan membasahi wajah halus Suelin, matanya yang indah berbinar-binar. Sayang, kamu kembali. Aku sangat senang. Apakah tanah terlarang Dao Iblis sudah dihancurkan? Tanya Suelin. Li King Feng mengangguk dan berkata, tentu saja, suamimu memang yang terhebat. Tanah terlarang Dao Iblis tidak perlu dikhawatirkan. Meng Yaosu menghampiri dan berkata, Kakak Li, masih ada cacing iblis berkepala 3 di langit yang harus dibunuh. Dia adalah penguasa muda tanah terlarang berkepala 9 Dao Iblis.
Dia di sini untuk menyerang negara Lingyun dan ingin membawa Suelin. Banyak pelayan istana terbunuh oleh gas hijau beracunnya. Li Qingfeng mengangguk. Mengikuti arahan Meng Yaosu, ia menatap langit dan melihat seorang pemuda. Pemuda itu berkepala 3. Tubuh bagian bawahnya berbentuk cacing dan seluruhnya tertutup rambut hijau, beberapa di antaranya runcing, setajam-tajamnya. Merasakan tatapan mata King Feng Li, cacing iblis berkepala 3 berkata dengan dingin, "Manusia bodoh, beraninya kau membunuh tetua ulat sutra. Apa kau tidak tahu bahwa dia adalah tetua tanah terlarang Dao Iblis berkepala 9? Akulah tuan mudanya. Aku akan memberimu satu kesempatan. Berlututlah di hadapanku sekarang atau aku akan menghabisimu hari ini." Li menggelengkan kepalanya, tak bisa berkata-kata melihat tingkah cacing iblis berkepala 3. Dia sudah hampir mati dan masih saja sombong begini. Dasar bodoh. King Feng Li mengulurkan tangan kanannya dan mencengkeram langit. Tangannya berubah menjadi cakar saripati vital setinggi 10.000 kaki, secepat yang dia bisa, dan seketika mencengkeram leher cacing iblis berkepala 3. Cacing iblis berkepala 3 panik, merasakan kekuatan luar biasa yang dimiliki pemuda di depannya. Ia sudah hampir menjadi master suci, tetapi ia tidak berdaya melawan Li. Cacing setan berkepala 3 membuka mulutnya dan menyemburkan gas hijau beracun, mencoba meracuni King Feng Li hingga mati. Li Qingfeng mencibir. Betapa bodohnya cacing iblis berkepala 3 yang menggunakan racun padanya. Dia adalah leluhur racun sekaligus tabib dewa. King Feng Li membuka mulutnya dan menghisap semua gas hijau beracun itu, mengunyahnya lalu menelan semuanya. Melihat pemandangan ini, rahang cacing iblis berkepala 3 ternganga. Terperangah, ia berkata tak percaya, "Bagaimana mungkin? Bagaimana kau tidak terpengaruh oleh gas beracunku?" Li menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kau benar-benar terlalu memuja dirimu sendiri. Di hadapanku, kau hanyalah sampah." Li Qingshan mengulurkan jari-jarinya dan dengan sekali jentikan ringan, ia mematahkan salah satu kepala cacing iblis berkepala 3. Saat kepala itu jatuh ke tanah, Li Qingshan menginjaknya dan menghancurkannya berkeping-keping. Cacing iblis berkepala 3, sesuai namanya, memiliki 3 kepala. Setelah satu kepala mati, tersisa 2 lagi. 2 kepala cacing iblis berkepala 3 yang tersisa tampak ketakutan. Panik, ia mengancam, "Kau tak bisa membunuhku. Akulah penguasa muda tanah terlarang Dao Iblis berkepala 9. Ayahku adalah Santo Iblis tingkat menengah. Jika kau membunuhku, dia tak akan pernah membiarkanmu hidup." Bab 2090. Tanah terlarang Dao Iblis berkepala 9. Li Qingfeng tertawa mengejek ancaman cacing iblis berkepala 3, matanya berkilat dingin. "Kau mengancamku dengan seorang Saint Iblis kelas menengah. Apa kau benar-benar sebodoh itu? Kurasa kau tidak menyadari betapa kuatnya aku." Kaca! Kaca! Dengan jentikan jarinya, Li langsung mematahkan 2 kepala cacing iblis berkepala 3 lainnya, melemparkannya ke tanah dan menghancurkannya dengan kakinya. Ia kemudian menghantamkan telapak tangannya ke tubuh cacing iblis berkepala 3, meledakkannya menjadi kabut darah. Jiwa baru cacing iblis berkepala 3 terbang keluar dari kedalaman pikirannya, mencoba melarikan diri. King Feng Li membuka mulutnya dan menghembuskan napas energi emas, membelah jiwa yang baru lahir menjadi 2 dalam sekejap, memadamkannya dari dunia. Setelah kematian cacing iblis berkepala 3, gas hijau beracun di atas istana menghilang sepenuhnya, mengembalikan langit ke keadaan cerahnya, dengan matahari bersinar terang tinggi di udara. Oh, penguasa yang perkasa! Semua orang berlutut dan dengan lantang menyembah Li Qingshan. Mereka baru saja menyaksikan kematian cacing iblis berkepala 3. Li Qingfeng telah mengakhiri hidupnya hanya dengan 1 jentikan jari. Orang-orang benar-benar tercengang oleh kekuatannya. Melihat ini, Li Qingfeng berkata dengan nada meminta maaf, "Kalian semua terluka karena aku. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Sekarang aku akan pergi ke tanah terlarang Dao Iblis berkepala 9 dan menghancurkannya untuk menebus kerugian kalian." Mendengar kata-katanya, semua kultivator mulai bersujud pada King Feng Li, sangat bersyukur, mereka semakin mengaguminya. Bagi para kultivator ini, King Feng Li adalah harapan mereka, dia adalah pahlawan mereka. Mereka juga percaya bahwa Li Qingfeng adalah orang yang terhormat. Penguasa planet manapun tidak akan meminta maaf atas kematian para kultivator yang telah tiada, tetapi Li Qingfeng berbeda. Suelin mengerutkan kening dan berkata, "Suamiku, kamu baru saja kembali dari tanah terlarang tak berujung. Apakah kamu benar-benar menuju tanah terlarang Dao Iblis berkepala 9? Li Qingfeng mengangguk dan berkata, "Tanah terlarang Dao Iblis berkepala 9 harus dihancurkan. Mereka mengejarmu, artinya mereka sudah tahu tentang garis keturunan binatang dewa yang kau miliki." Dia mengulurkan tangannya dan mengusap pipinya. "Kali ini, ikutlah denganku ke tanah terlarang Dao Iblis berkepala 9. Suelin mengedipkan mata indahnya, sedikit bingung mendengar kata-katanya.
Dia telah menolak tawarannya untuk mengikutinya ke tanah terlarang tak berujung Dao Iblis. Mengapa tanah terlarang Dao Iblis berkepala 9 berbeda? Lili King Feng menjelaskan, kau memiliki garis keturunan binatang dewa, dan kau membutuhkan garis keturunan binatang iblis kuat lainnya untuk membangkitkan garis keturunanmu dan membuatmu lebih kuat. Bos di sana adalah Santo Iblis tingkat menengah, garis keturunannya seharusnya cukup untuk membantumu. Suelin mengangguk setuju. Ia tahu bahwa Li King Feng benar. Ia baru mengaktifkan sebagian kekuatan super binatang dewanya, dan masih banyak yang harus dipelajari. Mengaktifkan kekuatan itu akan membuatnya jauh lebih kuat. Ruyan Liu mengedipkan matanya dan berkata, suamiku, aku juga ingin pergi. Meng Yaosu juga berkata, Kakak Li, aku juga ingin pergi ke tanah terlarang Dao Iblis berkepala 9. Li King Feng memandang Ruyan Liu dan Meng Yaosu. Ia berkata, tentu, aku akan membawa kalian semua. Kalian semua bisa belajar sesuatu yang baru. Setelah kemenangannya atas Saint Iblis tingkat menengah, kekuatan King Feng Li meningkat drastis, memberinya keyakinan untuk menghadapi tanah terlarang Dao Iblis berkepala 9, dia tak kenal takut. Ayah, aku juga mau pergi. Si apel kecil melambaikan tangan mungilnya. King Feng Li mengambil apel kecil dari pelukan Ruyan Liu dan berkata, baiklah, aku akan membawamu juga. Petik 2. Li King Feng kini sangat kuat. Selain para Saint tingkat tinggi, Saint lainnya bukan lagi ancaman baginya. Ia tidak punya alasan untuk takut. Li King Feng memberi Kaisar Ling Yun banyak ramuan dan teknik bela diri, mendorong Kaisar Ling Yun untuk mempelajarinya dengan cepat. Pada saat yang sama, ia juga membangun formasi susunan tingkat suci di atas seluruh istana. King Feng Li menempatkan sejumlah besar material tingkat suci dan batu roh dalam formasi susunan tingkat suci, semuanya sangat berharga. Melalui serangan cacing iblis berkepala 3, Lili menyadari bahwa ia perlu meningkatkan pertahanan istana Ling Yun. Jika tidak, serangan kekuatan musuh seperti Dao Iblis, atau Dao Hantu akan membawa kehancuran besar bagi negeri Ling Yun. Berkat Raja Api Merah, Lili memiliki banyak batu roh yang tersimpan di dalam cincin interspatialnya. Raja Api Merah juga meninggalkannya banyak bendera arai, yang sebelumnya digunakan oleh Raja Api Merah dalam formasi arainya. Bendera arai ini kini telah mengakomodasi Lili. Lili menempatkan bendera-bendera susunan di 8 penjuru istana. Pada saat yang sama, ia mengubur sejumlah besar batu roh. Semua batu roh ini memiliki spiritualitas surgawi. Batu-batu ini mampu menyerap energi surgawi dalam jumlah besar, memberinya kekuatan yang tak tertandingi. Setelah semuanya tersusun dengan baik, ia mengeluarkan sebuah perahu roh dan melemparkannya ke depan. Perahu roh itu segera membesar dan mencapai ukuran belasan meter. King Feng Li, Suelin, Ruyan Liu, Meng Yaosu, Black Puppy, dan Sky Devouring Snake semuanya naik satu persatu. Lili kemudian menempatkan batu-batu roh di seluruh perahu roh, menyalurkan esensi vitalnya ke dalamnya. Dengan kendali penuh atas perahu roh, ia dengan cepat menyerbu ke depan menuju tanah terlarang Dao Iblis berkepala 9. Sebagai satu dari 3 tempat terlarang utama di benua api merah, Dao Iblis berkepala 9 sangatlah berbahaya. Pegunungan itu sangat luas, terdiri dari ratusan gunung tinggi, masing-masing mencapai puluhan ribu meter. Gunung tertinggi mencapai 150.000 meter, bahkan menjulang 50.000 meter di atas Gunung Raja Api. Namanya adalah Gunung Suci Iblis. Penguasa Gunung Suci Iblis adalah Raja Iblis 9. Konon, ia memiliki 9 kepala dan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Bahkan penguasa planet sebelumnya, Raja Api Merah, bukanlah tandingannya. King Feng Li dan seluruh rombongan melakukan perjalanan melalui perahu roh, mencapai pinggiran tanah terlarang dalam waktu singkat. Ia menatap ke kejauhan, menyadari bahwa tanah terlarang itu dikelilingi oleh gas hijau. Gas hijau itu mengandung racun mematikan dan tak seorang pun manusia bisa mendekatinya. Jika mereka mendekat, mereka akan diracuni sampai mati. Ruyan Liu mengerutkan alisnya, bulu matanya yang panjang berkibar-kibar. Suamiku, si apel kecil masih lemah. Dia tidak bisa menyentuh gas beracun itu. King Feng Li mengangguk dan berkata, jangan khawatir, aku akan menyingkirkan semuanya. Petik 2. Sambil mengeluarkan 2 raungan keras, King Feng Li melepaskan 2 teknik alamnya. Kedua alam itu mengandung kekuatan yang luar biasa, memunculkan badai dahsyat di hadapan Lili. Badai itu mencapai tingkat yang melampaui kategori paling berbahaya, berputar di dalam gas hijau beracun, dan mengangkatnya sepenuhnya ke angkasa. Segera setelah itu, King Feng Li melepaskan alam inferno, membentuk sejumlah besar api, membakar gas hijau beracun dan memadamkannya sepenuhnya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya.
Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.